Gue mau tanya, pernah nggak lo ketemu orang yang nawar harga barang lo sampai ke akar-akarnya, pelitnya nggak ngotak, tapi di hari yang sama, dia pamer beli kopi seharga 100.000 di mall cuma buat posting story? Ini fenomena aneh yang makin gila di tahun 2026. Banyak pedagang atau pemain jasa yang stres, ngerasa produk mereka kemahalan. Padahal masalahnya bukan di angka, tapi di gimana lu nembus tembok pelitnya mereka. Kita harus sadar dulu, kalau pelit itu bukan berarti mereka nggak punya duit, tapi mereka punya tingkat kecurigaan yang tinggi sama nilai produk lo. Di CEO jalanan, gua nggak mau lu cuma bisa jualan barang murah. Gua mau lu bisa mindahin saldo dari rekening orang paling perhitungan sekalipun ke kantong lo dengan cara yang elegan. Dunia di tahun 2026 ini makin nggak ramah sama dompet. Inflasi kerasa banget, dan semua orang lagi pasang mode bertahan hidup. Efeknya apa? Orang jadi punya perisai ekonomi yang tebel banget buat jagain cash flow mereka. Setiap rupiah yang keluar itu dianggap sebagai darah, jadi wajar aja kalau mereka protektif. Tapi ingat, orang pelit itu sebenarnya adalah orang paling logis di jalanan, kalau lo tahu cara mainnya. Mereka bukan anti beli barang mahal, mereka cuma anti ngerasa rugi. Kalau lo masih jualan pakai cara lama kayak kasih diskon gede-gedean, lo malah bakal kelihatan mencurigakan di mata mereka. Seolah-olah barang lo itu sebenarnya sampah yang nggak laku. Mari kita bedah ulang apa itu arti mahal yang sebenarnya. Mahal itu bukan soal nominal 1 juta atau 10 juta, tapi soal perbandingan umur barang sama fungsinya. Gua kasih analogi sederhana. Sepatu 200.000 yang rusak dalam 2 bulan itu jauh lebih mahal daripada sepatu 2 juta yang bisa lo pakai lari 5 tahun tanpa jebol. Orang pelit yang pinter itu paham hitung-hitungan ini. Mereka cuma butuh diingetin lagi. Tugas lo di sini bukan jadi tukang jualan yang maksa, tapi jadi konsultan yang nyelamatin mereka dari kerugian jangka panjang. Kalau lo bisa buktiin kalau barang mahal lo itu adalah solusi hemat, saat itulah lo berhasil ngebajak logika mereka. Lo juga harus paham kalau banyak orang jadi pelit itu karena mereka punya trauma. Mereka sering kena zong sama janji-janji manis marketing di masa lalu. Tahun 2026 ini banyak banget produk yang bungkusnya doang bagus tapi isinya ampas. Jadi ketika mereka dengar harga produk lo yang agak tinggi, sensor waspada ketipu di otak mereka langsung bunyi kencang. Poin pentingnya adalah, lu jangan nganggap sikap pelit mereka sebagai hambatan, tapi anggap itu sebagai indikator kalau mereka adalah pembeli yang berkualitas kalau sudah percaya. Lo harus hadir sebagai sosok yang menyembuhkan trauma mereka terhadap produk-produk gagal yang pernah mereka beli sebelumnya. Mentalitas CEO jalanan itu jelas. Kita nggak main di awang-awang, kita main di realitas trotoar yang keras. Di sini, uang itu darah, dan nggak ada satupun orang waras yang mau buang darahnya cuma-cuma buat hal yang nggak jelas manfaatnya. Gua validasi deh sikap pelit audiens lo. Karena jujur aja, di zaman sekarang, kalau nggak pelit, ya bisa cepet mati konyol secara finansial. Tapi ada bedanya antara pelit karena miskin sama pelit karena strategi. Kita bakal sasar orang-orang yang pelit karena strategi ini, karena mereka sebenarnya punya budget. Mereka cuma lagi nunggu alasan yang cukup kuat buat ngelepas uang itu ke tangan lo. Ada satu rahasia besar yang bakal gue bongkar di video ini, tentang satu jenis barang yang bahkan orang paling kikir sekalipun bakal beli tanpa nawar sepeser pun. Ini berhubungan sama insting bertahan hidup dan gimana sebuah produk bisa jadi mesin pengganda uang atau penjaga status sosial mereka secara instan. Lo mungkin mikir produk lo nggak masuk kategori itu, tapi tunggu dulu sampai kita bedah gimana cara bungkus value-nya nanti. Gue bakal tunjukin kalau di tahun 2026, lo nggak butuh jas mahal atau kantor di gedung tinggi buat ngeyakinin orang. Lo cuma butuh data yang akurat dan cara eksekusi yang nyata di lapangan. Sepanjang 20 menit ke depan, gue bakal kasih lu peta navigasi lengkap biar lu nggak lagi gemeteran pas nyebutin harga tinggi ke calon pembeli. Kita bakal mulai dari bedah psikologi, cara ngitung ROI buat pembeli, sampai teknik negosiasi tingkat tinggi yang bikin mereka ngerasa beruntung udah bayar mahal ke lo. Jangan di-skip, karena satu poin aja lo lewat, lo bakal balik lagi jadi pedagang yang cuma bisa pasrah pas harga lo ditawar separoh. Siapkan mental lo, karena setelah video ini, lo nggak akan lagi ngelihat orang pelit sebagai musuh, tapi sebagai target paling empuk buat ekspansi bisnis lo. Kita masuk ke dalam labirin otak orang yang lu anggap pelit tadi. Lu harus paham konsep opportunity cost analysis yang selalu jalan di kepala mereka kayak kalkulator rusak. Setiap kali lu nyebut angka, otak mereka langsung simulasi. Kalau gue kasih duit ini ke si abang ini, berarti gue kehilangan kesempatan buat beli emas, bayar cicilan, atau nambah modal dagang gue. Mereka nggak ngelihat harga lu sebagai angka berdiri sendiri, tapi sebagai pengurang potensi kekayaan mereka yang lain.
Jadi jangan cuma jualan barangnya, tapi lu harus bisa jelasin kalau keluar duit ke lu sekarang adalah cara paling masuk akal buat nyelamatin duit lu yang lebih gede di masa depan. Satu hal yang paling ditakutin sama orang pelit di tahun 2026 itu bukan kehilangan uang, tapi kelihatan bego. Mereka punya harga diri tinggi sebagai orang yang paling pinter ngatur duit di circle-nya. Kalau mereka beli produk mahal lo, dan ternyata barangnya biasa aja atau ada yang lebih murah dengan kualitas sama, itu bakal jadi tamparan keras buat ego mereka. Makanya, narasi lu harus fokus pada pemberian data perbandingan yang super transparan. Jangan kasih mereka celah buat ngerasa dikibulin. Begitu mereka ngerasa kalau beli dari lu adalah keputusan paling cerdas yang pernah mereka ambil, mereka nggak bakal ragu buat keluarin budget lebih. Lu juga harus ngerti kalau dalam setiap transaksi, si pelit ini butuh kemenangan kecil. Mereka punya ego negosiator yang harus dipuasin. Kadang mereka nawar bukan karena nggak sanggup bayar, tapi karena mereka pengen dapat validasi kalau mereka itu jago nawar. Strategi CEO jalanan itu simple. Lu kasih harga yang udah lu desain buat diturunin sedikit, tapi tetap di atas margin aman lu. Biarkan mereka ngerasa menang karena berhasil motong harga lu 50.000, padahal sebenarnya itu emang harga asli yang lu incar. Kasih mereka panggung buat ngerasa jadi pemenang dalam negosiasi itu, biar transaksinya mulus. Jangan salah sangka, banyak orang yang lu lihat penampilannya biasa aja atau bahkan cenderung ngirit di jalanan, sebenarnya punya aset kripto atau emas yang bikin lu melongo kalau lihat saldonya. Di tahun 2026, fenomena silent wealth ini makin banyak. Mereka nggak butuh barang mewah cuma buat pamer atau cari perhatian orang nggak dikenal. Mereka lebih milih barang yang fungsional dan bisa dukung status mereka sebagai CEO atas hidupnya sendiri. Kalau lu jualan gaya ke mereka, lu bakal gagal total. Tapi kalau lu jualan efisiensi dan ketahanan yang dukung produktivitas mereka, mereka bakal dengerin lu dengan serius. Lu harus tahu kalau rasio pengambilan keputusan orang pelit itu beda sama orang awam. Kalau pasar impulsif butuh 80% emosi dan 20% logika, orang pelit itu kebalikannya. Mereka butuh 80% logika yang dingin dan cuma 20% sentuhan emosi. Jangan harap mereka bakal beli cuma karena lu bilang barang ini bagus banget kak. Itu bahasa basi. Mereka butuh spesifikasi teknis, perbandingan angka, dan kejujuran soal kekurangan produk lu. Begitu lu berani buka-bukaan soal plus minus barang lu secara jujur, mereka bakal ngerasa dapat partner bisnis, bukan sekedar ketemu pedagang yang mau ngerampok duit mereka. Di era 2026, testimoni teks di WhatsApp atau screenshot itu udah nggak ada harganya karena gampang banget dipalsuin pakai AI. Orang pelit butuh infrastruktur kepercayaan yang jauh lebih kuat dari itu. Mereka pengen lihat bukti mentah, audit langsung, atau garansi yang saking beraninya sampai kedengeran nggak masuk akal. Misalnya lu berani bilang, kalau barang ini rusak dalam 1 tahun, saya balikin duitnya 2 kali lipat. Kata-kata kayak gitu adalah musik indah buat telinga orang pelit, karena itu artinya resiko mereka nol. Di mata mereka, lu bukan lagi jualan, tapi lagi kasih jaminan keamanan buat aset mereka. Terakhir di bagian ini, lu harus bisa mengkategorikan tipe si pelit yang lu hadapi dalam waktu kurang dari 30 detik. Ada si hemat strategis yang emang nyari kualitas, ada si kurang edukasi yang cuma tahu barang murah, dan ada si trauma yang pernah ketipu. Cara lu ngomong ke mereka bertiga itu beda total, dan gak bisa dipukul rata. Kalau lu salah strategi, lu cuma bakal buang-buang ludah tanpa dapat closingan. Pahami siapa yang ada di depan lu, pelajari terminal logikanya, dan masuklah lewat celah yang paling lemah dari pertahanan mental mereka. Sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, yaitu strategi value injection. Di sini, lo harus ngubah terminologi beli di otak mereka jadi tanam. Jangan pernah bilang ke orang pelit kalau mereka lagi ngeluarin duit, tapi bilang kalau mereka lagi nanam aset. Contohnya gini, kalau lu jualan mesin kopi seharga 50 juta, jangan fokus di fiturnya yang canggih doang. Fokuslah pada fakta kalau mesin itu adalah aset yang bisa menghasilkan profit bersih 500.000 per hari. Begitu mereka ngelihat angka profit bulanan yang bakal masuk ke kantong, harga 50 juta itu nggak lagi kelihatan kayak pengeluaran, tapi kayak cicilan menuju kekayaan yang jauh lebih gede. Ada konsep yang namanya cost of inaction atau biaya akibat nggak bertindak. Dan ini adalah senjata mematikan buat nakutin orang pelit secara logis. Lo harus bisa ngejelasin apa ruginya kalau mereka nggak beli produk lo sekarang juga. Hitung secara matematis kerugian finansial atau waktu yang mereka buang setiap hari gara-gara masih pakai cara lama yang nggak efisien. Orang pelit itu paling anti sama yang namanya rugi, apalagi kalau ruginya itu akumulatif dan terus berjalan setiap detik. Begitu mereka sadar kalau menunda pembelian justru bikin mereka makin miskin, mereka bakal buru-buru keluarin dompet buat beli solusi dari lo. Kita pakai teknik matematika CEO buat dompet yang lagi pas-pasan.
Cara paling gampang buat nembus mental block harga mahal adalah dengan memecah angkanya jadi biaya harian yang receh banget. Misalkan produk lo harganya 10 juta, tapi punya daya tahan sampai 10 tahun. Lo jelasin kalau itu sebenarnya cuma 2.700 per hari. Bilang ke mereka, ini harganya lebih murah dari biaya parkir motor lo tiap hari, tapi manfaatnya bisa ngerubah hidup lo 10 tahun ke depan. Begitu mereka ngeliat angka profit bulanan yang bakal masuk ke kantong, harga 50 juta itu nggak lagi kelihatan kayak pengeluaran, tapi kayak cicilan menuju kekayaan yang jauh lebih gede. Di tahun 2026 ini, lo harus berani adu data lewat comparative superiority. Jangan malu-malu buat bikin tabel perbandingan antara produk premium lo sama barang kompetitor yang harganya jauh lebih murah. Bongkar semua biaya tersembunyi dari barang murah itu, mulai dari biaya servis yang sering, spare part yang susah dicari, sampai waktu kerja yang kebuang gara-gara barangnya sering rewel. Tunjukin di depan mata mereka kalau milih yang murah itu sebenarnya adalah cara paling boros buat hidup. Begitu mereka sadar kalau mereka lagi ditipu oleh label harga murah, mereka bakal balik arah dan milih produk lo yang lebih berkualitas. Ingat, di channel CEO Jalanan, kita selalu bahas kalau janji itu murah, tapi hasil itu mahal. Di tahun 2026 ini, lo harus fokus pada scarcity of results, atau kelangkaan hasil akhir yang cuma bisa didapat lewat produk lo. Buat mereka ngerasa kalau mereka bakal ketinggalan secara efisiensi dibanding CEO jalanan lainnya kalau mereka nolak penawaran ini. Orang pelit itu biasanya sangat kompetitif soal hasil kerja. Jadi kalau lo bisa buktiin produk lo bisa mangkas waktu kerja dari 5 jam jadi 1 jam, mereka bakal ngerasa rugi besar kalau nggak punya alat itu. Fokuslah pada hasil akhir yang eksklusif, bukan cuma fitur yang ada di brosur. Kita harus tegaskan satu hal, kita nggak jualan gaya atau status sosial yang kosong. Kita jualan fungsi ekstrim. Jelaskan kenapa orang yang paling perhitungan sekalipun bakal rela bayar mahal kalau barang itu bisa bikin hidup mereka lebih simpel dan produktif. Di dunia yang makin berisik ini, efisiensi adalah kemewahan baru. Kalau produk lo bisa ngasih ketenangan pikiran karena nggak gampang rusak, itu adalah value yang nggak ternilai harganya buat si pelit. Mereka bakal beli ketenangan itu karena mereka nggak mau energi mereka habis cuma buat ngurusin barang-barang murah yang nggak bisa diandelin di saat kritis. Terakhir, cobalah teknik kejujuran radikal atau transparency bomb. Lo jangan takut buat buka-bukaan soal berapa margin keuntungan yang lo ambil. Jelasin secara logis kenapa lo butuh margin segitu. Misalnya buat biaya riset, layanan purna jual yang sigap, atau buat ngemastiin bahan baku yang dipakai emang kelas 1. Orang yang penuh perhitungan bakal lebih respect sama penjual yang jujur daripada yang main umpet-umpetan harga. Begitu mereka ngerasa transparansi lo itu masuk akal, mereka bakal ngerasa kalau harga mahal yang mereka bayar itu adil. Kejujuran adalah kunci buat ngebangun loyalitas sama orang yang biasanya nggak gampang percaya sama siapapun. Langkah pertama dalam eksekusi lapangan adalah pakai mirroring teknik. Orang pelit itu biasanya nggak suka basa-basi. Mereka pengen semuanya singkat, padat, dan penuh data. Kalau lo ngadepin mereka pakai bahasa marketing yang terlalu ceria atau berbunga-bunga, mereka bakal langsung tutup telinga karena lo kelihatan kayak sales yang mau nyari komisi doang. Tirulah gaya bicara mereka yang dingin dan to the point. Gunakan istilah teknis yang akurat dan jangan pernah ragu pas nyebutin angka. Begitu mereka ngerasa lo punya frekuensi yang sama, mereka bakal nurunin standar pertahanannya karena ngerasa lagi ngobrol sama sesama orang yang paham barang. Di tahun 2026, lo nggak bisa cuma modal brosur atau katalog digital. Lo butuh high-stakes demonstration. Orang pelit itu butuh bukti fisik yang bisa menghancurkan keraguan logis mereka dalam hitungan detik. Kalau lo bilang casing HP lo anti pecah padahal harganya mahal, jangan cuma diomongin, tapi banting HP lo di depan muka mereka. Kalau lo jual pelumas mesin yang premium, tunjukin perbandingannya langsung di depan mata mereka. Biarkan mereka ngelihat sendiri kekuatan produk lo yang nggak masuk akal itu. Demonstrasi yang ekstrim bakal bikin otak perhitungan mereka langsung bilang, oke, barang ini emang beda, harganya masuk akal buat kualitas kayak gini. Di CEO jalanan ada aturan baku, yaitu priceless rule. Jangan pernah sekalipun lo nyebutin harga sebelum value produk lo terinstal dengan sempurna di otak mereka. Kalau mereka nanya harga di awal, geser harus pembicaraannya ke masalah yang mereka hadapi. Harga itu harus jadi jawaban atau obat dari rasa sakit mereka, bukan jadi pengantar perkenalan. Kalau lo sebut harga di depan tanpa mereka tahu manfaatnya, yang ada di kepala mereka cuma angka yang ngurangin saldo lo. Tapi kalau lo sebut harga setelah mereka sadar betapa butuhnya mereka sama solusi lo, harga itu cuma jadi syarat administrasi buat dapetin manfaatnya. Pakai juga kekuatan social proof 2.0 yang relevan buat tahun 2026.
Orang pelit itu sebenarnya skeptis sama semua orang, tapi mereka biasanya punya role model orang sukses yang mereka anggap lebih pinter ngatur duit daripada mereka. Tunjukin siapa saja orang-orang hebat atau pemain lama di jalanan yang udah pakai produk lo. Jangan kasih testimoni dari sembarang orang, tapi kasih bukti dari orang yang mereka segani tingkat keiritannya, tapi tetap sukses. Begitu mereka lihat si A yang terkenal perhitungan aja berani beli barang lo, mereka bakal ngerasa dapat validasi kalau keputusan beli barang mahal ini adalah langkah yang cerdas bagi perhitungan. Lo juga bisa mainin psikologi mereka lewat teknik illusion of choice. Jangan cuma kasih satu pilihan harga, tapi kasih 3 opsi, yang sangat mahal, yang mahal atau target kita, dan yang standar. Ini namanya decoy effect. Opsi yang sangat mahal sengaja kita buat jadi pembanding supaya opsi target kita kelihatan jauh lebih masuk akal dan ekonomis bagi si pelit. Mereka bakal ngerasa pinter karena udah milih opsi yang tengah, yang kualitasnya hampir sama yang paling mahal, tapi harganya lebih miring. Padahal dari awal, emang itu tujuan kita, nuntun mereka ke pilihan yang udah kita siapkan. Gimana kalau mereka tetap minta diskon? Ini skrip mautnya. Saya bisa aja kasih diskon, tapi saya harus kurangi kualitas di bagian X. Apa Bapak mau? Jawaban ini bakal bikin orang pelit langsung mikir 2 kali. Mereka itu pengen harga murah tapi tetap pengen kualitas yang paling bagus. Dengan bilang gitu, lo secara halus ngingetin mereka kalau ada harga, ada rupa. Mereka bakal takut sendiri kalau dapat barang yang disunat kualitasnya cuma demi potongan harga yang nggak seberapa. Pertahankan harga lo dengan alasan kualitas, karena orang pelit sebenarnya jauh lebih takut dapat barang sampah daripada harus bayar sedikit lebih mahal. Terakhir, pelajari teknik the silent close. Setelah lokasi penawaran yang matang dan logis, berhentilah berbicara. Jangan coba-coba meyakinkan mereka lagi dengan kata-kata tambahan yang nggak perlu. Biarkan suasana hening sejenak dan kasih ruang buat otak mereka yang penuh kalkulasi itu bekerja sendirian tanpa interupsi dari lo. Biarkan mereka berdebat sama diri mereka sendiri sampai mereka nemuin kesimpulan kalau beli barang lo adalah keputusan yang menguntungkan. Seringkali penjualan gagal bukan karena kurang penjelasan, tapi karena penjualnya terlalu banyak omong di saat pembeli sebenarnya udah mau bilang iya. Ayo, kita mulai dari studi kasus pertama di level jalanan, yaitu fenomena martabak premium. Lu pasti pernah lihat ada gerobak martabak yang jual harganya 3 kali lipat dibanding gerobak di sebelahnya, tapi antreannya malah lebih gila. Di tahun 2026, orang pelit tetap bakal antri di sana karena mereka udah ngitung janji rasa. Mereka males beli martabak murah yang menteganya bikin batuk atau rasanya zong, karena itu artinya mereka buang duit cuma buat penyakit. Si pedagang martabak mahal ini nggak jualan porsi, dia jualan kepastian kualitas dan kemasan yang bikin si pembeli ngerasa investasinya buat makanan nggak sia-sia. Masuk ke kasus kedua tentang jasa servis gadget atau cuci sepatu. Bayangin, lu punya sepatu mahal dan lu adalah orang yang sangat perhitungan. Lu bakal pilih tempat cuci sepatu seharga 50.000 yang pakai deterjen biasa atau tempat servis seharga 200.000 yang punya asuransi dan bahan pembersih khusus. Orang pelit yang cerdas bakal pilih yang 200.000. Kenapa? Karena mereka takut kalau pilih yang murah, sepatu mereka malah rusak dan mereka harus keluar duit jutaan buat beli yang baru. Di sini, si penyedia jasa nggak jualan bersih, tapi jualan keamanan aset. Dan itulah yang bikin si pelit rela buka dompet lebih lebar. Sekarang kita lihat skala yang lebih gede, jualan produk digital atau software ke pemilik UMKM yang perhitungan banget soal biaya operasional. Cara paling ampuh buat closing adalah dengan fokus pada man hour atau penghematan tenaga kerja. Jangan bilang software lu canggih, tapi bilang kalau software ini bisa gantiin kerjaan 2 admin yang gajinya total 10 juta per bulan, sementara software lu cuma bayar 1 juta per bulan. Di mata CEO jalanan yang pelit, ini bukan pengeluaran, tapi penghematan 9 juta per bulan. Kalkulasi angka yang nyata kayak gini bakal bikin mereka nggak berkutik dan langsung tanda tangan kontrak. Gua mau kasih satu audit bocor alus tentang satu usaha yang hancur gara-gara terlalu nurutin kemauan orang pelit. Ada satu toko yang terus-terusan kasih diskon demi narik massa, tapi yang datang cuma pembeli yang nggak setia dan cuma nyari harga terendah. Begitu diskonnya habis, pembelinya hilang dan tokonya bangkrut karena marginnya nggak cukup buat bayar sewa tempat. Ini pelajaran penting buat lu. Kalau lu main di race to the bottom atau perang harga, lu bakal mati konyol di tahun 2026. Jangan jadi budak dari orang pelit yang nggak paham kualitas. Fokuslah pada mereka yang pelit karena nyari nilai terbaik di pasar.
Pernah kepikir nggak kenapa brand-brand legendaris tetap bisa jual mahal selama puluhan tahun? Rahasianya ada di luxury of longevity atau kemewahan sebuah ketahanan. Orang pelit itu sebenarnya adalah kolektor barang awet yang tersembunyi. Mereka benci beli barang yang sama 2 kali dalam waktu singkat. Kalau lu bisa buktiin kalau produk lu itu beli sekali buat selamanya, lu udah memenangkan hati mereka. Tunjukin rekam jejak atau testimoni dari orang yang udah pakai barang lu selama bertahun-tahun tanpa kendala. Bagi mereka, ketahanan itu adalah bentuk penghematan paling hakiki yang bisa mereka dapetin di pasar. Gua juga punya pengalaman pribadi sebagai CEO jalanan, di mana gua pernah bertindak super pelit buat urusan operasional kantor. Gua awalnya milih beli perangkat murah karena pengen neken budget, tapi akhirnya gua malah stres karena barangnya sering rusak dan menghambat kerja tim gua. Gua akhirnya sadar dan mutusin buat beli yang paling mahal sekalian, dan hasilnya produktivitas tim naik drastis dan gua nggak perlu lagi pusing mikirin servis. Pengalaman ini ngajarin gua kalau kadang kita harus jadi pelit yang pinter, yaitu berani bayar mahal di awal supaya nggak perlu bayar berkali-kali di kemudian hari karena barang sampah. Terakhir di blog ini, lu harus paham konsep multiplier effect. Tunjukin ke pembeli lu kalau satu pembelian barang mahal ini bakal ngebuka pintu rezeki atau efisiensi lain yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Misalnya, dengan punya alat yang lebih bagus, mereka bisa nerima orderan lebih banyak atau punya waktu lebih buat mikirin ekspansi bisnis daripada cuma ngerjain hal teknis. Hubungkan selalu produk lu dengan mimpi mereka buat naik kelas. Di tahun 2026, lu nggak butuh ribuan pembeli murah. Lu cuma butuh segelintir pembeli berkualitas yang paham kalau barang lu adalah kunci buat mereka jadi CEO atas hidup mereka sendiri. Gue mau ingetin lo sekali lagi, mengubah mindset itu adalah langkah pertama buat jadi penguasa di jalanan. Lo harus sadar kalau menjual barang mahal itu bukan soal keserakahan, tapi soal integritas lo dalam memberikan solusi terbaik buat konsumen. Justru kalau lo sengaja jual barang murah yang lo tahu bakal cepet rusak, sebenarnya lo lah yang lagi jahat karena bikin mereka rugi 2 kali. Di tahun 2026 ini, integritas adalah mata uang yang paling mahal harganya. Kalau lo berani pasang harga tinggi karena lo yakin sama kualitas lo, itu artinya lo punya nyali buat tanggung jawab sama kesuksesan pembeli lo, bukan cuma sekedar nyari untung recehan. Kita harus jujur sama kondisi ekonomi di tahun 2026 yang makin kompetitif dan penuh ketidakpastian. Persaingan di luar sana bakal makin gila dan kalau lo cuma main di harga murah, lo bakal gampang banget digilas sama pemain besar atau teknologi AI yang bisa produksi barang lebih murah dari lo. Satu-satunya cara buat lo bertahan dan menang adalah dengan menawarkan high value yang punya sentuhan manusiawi dan kualitas yang nggak bisa didebat. Jangan takut kehilangan pembeli yang cuma nyari harga paling rendah karena mereka bukan partner yang baik buat pertumbuhan bisnis lo. Fokuslah jadi pilihan utama bagi mereka yang menghargai kualitas di tengah gempuran produk ampas. Sekarang, gue kasih tantangan atau challenge buat lo semua yang dengerin video ini sampai habis. Besok pagi, gue mau lo coba naikin harga salah satu produk atau jasa lo, tapi dengan satu syarat. Lo harus tambahin value atau jaminan yang bikin harganya jadi masuk akal. Coba pakai teknik matematika CEO atau transparency bomb yang udah kita bahas tadi, dan lihat gimana reaksi pasar lo. Jangan takut kalau ada yang nolak, karena penolakan itu adalah seleksi alam buat nyari pembeli yang benar-benar berkualitas. Ingat, lo nggak butuh 1.000.000 orang yang nawar sadis, lo cuma butuh 100 orang yang paham nilai produk lo dan loyal sama lo. Gue pengen kita bangun komunitas CEO jalanan yang solid di bawah video ini. Coba lo tulis di kolom komentar apa pengalaman paling gila lo pas ngadepin pembeli yang pelitnya minta ampun, tapi akhirnya malah jadi pelanggan setia lo. Kita saling belajar dari realitas di aspal, bukan dari buku teori yang udah basi. Interaksi lo di sini bukan cuma buat algoritma, tapi buat ngebuktiin kalau strategi yang gue kasih ini emang relevan dan bisa langsung dipraktekkan. Ayo tunjukin kalau anak muda modal receh pun bisa punya mentalitas kelas korporat dalam mengelola setiap peluang yang ada di depan mata. Satu hal lagi yang penting, uang hasil dari margin tinggi yang lo dapat jangan lo pakai buat pamer atau foya-foya nggak jelas. CEO yang pintar itu tahu cara muter duit hasil jeripayahnya ke aset yang lebih produktif. Masukkan keuntungan itu ke instrumen investasi kayak saham, kripto, atau emas yang udah sering kita navigasi di channel ini. Ingat, tujuan kita bukan cuma kelihatan kaya, tapi benar-benar punya kebebasan finansial biar lo punya posisi tawar yang kuat di tahun 2026. Jualan mahal itu cuma alat. Tujuannya adalah biar lo punya modal buat ekspansi dan gak perlu lagi bergantung sama siapapun. Gue tutup dengan manifesto CEO jalanan yang harus lo tanam di otak. Gue nggak butuh lo percaya sama semua teori gue. Yang gue butuh adalah lo berani turun dan eksekusi di jalanan sekarang juga. Di dunia ini, data nggak pernah bohong, dan kerja keras yang dibekali strategi cerdas bakal selalu dapat bayarannya sendiri. Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain lewat layar HP, tapi jadilah pemeran utama yang nentuin nasibnya sendiri.
tahun 2026 ini nggak butuh orang yang jago komplain soal keadaan, tapi butuh orang yang jago cari celah di tengah kesempitan dan mengubahnya jadi peluang emas. Oke, itu tadi navigasi lengkap gimana cara lo jualan produk mahal ke orang paling pelit sekalipun di tahun 2026. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, jangan lupa kasih tanda jempol lo dan share ke teman seperjuangan lo yang masih hobi banting harga. Pastikan lo udah subscribe biar nggak ketinggalan aset dan strategi audit jalanan berikutnya yang bakal bikin lo makin tajam dalam melihat perputaran uang. Gue pamit dulu, saatnya lo balik ke lapangan dan buktiin kalau lo adalah CEO atas hidup lo sendiri. Sampai ketemu di navigasi berikutnya, tetaplah haus akan data dan berani dalam eksekusi nyata.